Pendahuluan. Kakao atau Theobroma Kakao L adalah bahan populer yang digunakan dalam berbagai makanan seperti coklat, minuman, dan produk roti. Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi makanan yang mengandung kakao menunjukkan manfaat kesehatan yang positif. Sebagai contoh, kakao dapat menurunkan tekanan darah, menghasilkan risiko kardio yang lebih rendah, dan lain-lain. Biji kakao mengandung polifenol konsentrasi tinggi sekitar 12–18% berat kering dalam biji mentah tanpa fermentasi. Polifenol kakao dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok, yaitu katekin, antosianin, dan proantosianin. Bentuk utama monomer flavonol kakao adalah epikatekin dan katekin. Selain itu, alkaloid seperti theobromine, kafein, dan theophylline hadir dalam biji kakao. Identitas dan jumlah fitokemikal ini berubah selama proses pembuatan. Tingkat flavonol dalam biji kakao mentah yang tidak difermentasi dan kadarnya menurun tajam selama fermentasi, pemanggangan, dan proses puffing. Waktu dan suhu pemanggangan mempengaruhi stabilitas senyawa fenolik serta rasa dari makanan yang mengandung kakao. Proses puffing adalah metode memasak lain yang menggunakan panas dan tekanan. Puffing dilakukan oleh atmosfer, metode tekanan, atau metode penurunan tekanan. Puffing menciptakan aerasi, struktur berpori, dan tekstur seperti camilan dengan manfaat tambahan dehidrasi. Panas dan tekanan saat puffing juga menyebabkan perubahan dalam komposisi kimia bahan puff. Oleh karena itu, puffing bisa berfungsi sebagai metode pemrosesan alternatif untuk memanggang biji kakao sehingga meningkatkan hasil, mempromosikan rasa yang kaya, dan menyediakan kapasitas antioksidan yang tinggi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membandingkan sifat fisikokimia dan kapasitas antioksidan biji kakao puff dan konvensional biji kakao panggang. Pembahasan komposisi dan pH. Pada tabel 1 menunjukkan komposisi dan pH biji kakao mentah dipanggang dan di puffing. Kelembaban biji kakao puff lebih tinggi daripada biji kakao panggang, dikarenakan perbedaan antara sistem terbuka dan tertutup. Pembakaran dilakukan di dalam sistem terbuka, di mana uap air dalam biji dapat dengan mudah dan terus-menerus dikeringkan. Selanjutnya ada kadar lemak. Kadar lemak kasar lebih sedikit di biji kakao puff dan dipanggang dibandingkan dengan biji kakao mentah. Hasil ini mungkin disebabkan oleh degradasi lemak rantai panjang, asam menjadi rantai pendek, dan asam lemak bebas atau konversi lipid menjadi polyena dan produk aroma asam selama pemanggangan. Selanjutnya, protein kasar dan kadar abu pada semua sampel memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda. Sedangkan untuk pH biji kakao mentah dan panggang lebih tinggi daripada biji kakao puff, menunjukkan bahwa senyawa asam berkurang selama proses puffing. Selanjutnya yaitu pembahasan kandungan total fenolik dan total flavonoid.
Pada tabel 2 menunjukkan total polifenol TP dan total flavonoid atau TF dari biji kakao panggang dan buffing. TP menurun dengan meningkatnya tekanan buff. Di antara sampel biji kakao buff, P4 menunjukkan TP tertinggi, yaitu 22,86 mg KIE per gram sampel. Hilangnya kandungan polifenol dalam kakao adalah hasil dari oksidasi senyawa fenolik diikuti oleh merisasi dan pembentukan senyawa berat molekul tinggi yang tidak larut. Selanjutnya, ketika defatting terjadi setelah dipanggang atau dibuffing, P4 menunjukkan TP tertinggi, yaitu 42,55 mg KAE per gram sampel dan TF 18,30 mg CE per gram sampel di antara semua sampel yang diproses. Tekanan buffing meningkat, TP dan TF juga menurun pada biji kakao yang dihilangkan lemaknya. Biji kakao yang dihilangkan lemaknya menunjukkan TP dan TF yang lebih tinggi daripada biji kakao yang penuh lemak setelah dibuffing dan dipanggang karena polifenol dan flavonoid terutama terletak di kakao non-lemak padat. Pembahasan selanjutnya yaitu kapasitas antioksidan. Gambar tersebut menunjukkan kapasitas antioksidan biji kakao mentah, panggang, dan buffing. Ada perbedaan yang signifikan antara P4, R, dan R15 dalam DPPH, FRAP, dan ABTS masing-masing. Saat tekanan buffing meningkat, kapasitas antioksidan biji kakao puff menurun. Ini mungkin karena hilangnya antioksidan polifenol oleh panas dan tekanan. Di sisi lain, kapasitas antioksidan kakao dihilangkan lemak biji menunjukkan kapasitas antioksidan yang relatif lebih tinggi daripada lemak penuh biji kakao setelah buffing dan dipanggang, karena antioksidan senyawa seperti polifenol dan flavonoid terutama terletak dalam kakao padat tanpa lemak.
Yang keempat, kesimpulan. Puffing P4 menunjukkan Tp dan Tf lebih tinggi dari R15 atau dipanggang. Meskipun Tp dan Tf menurun dengan meningkatnya tekanan puffing. P4 menunjukkan kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dalam dppH, uji Frapp, dan APTS daripada R15. Dengan penilaian korelasinya hasil antara kapasitas antioksidan Tp atau Tf. Tp berkontribusi lebih pada aktivitas antioksidan biji kakao daripada Tp. Kandungan katekin biji kakao meningkat saat dipanggang dan dipuffing, mungkin karena apomerisasi epikatekin ke katekin dan dekomposisi prosyanidin menjadi molekul kecil oleh panas dan tekanan. Prosyanidin yang memiliki manfaat kesehatan lebih baik penyerapan daripada polimer tingkat tinggi ditemukan lebih banyak dalam biji kakao puff dari biji kakao panggang. Sesuai pada hasil evaluasi sensorik, rasa asam diperkenalkan di biji kakao puff, tetapi penerimaan keseluruhan tidak signifikan berbeda antara biji kakao panggang dan puff. Hilangnya senyawa bioaktif dan kapasitas antioksidan mampu harus dikurangi melalui puffing untuk mempertahankan sensorik yang baik. Jadi, puffing menawarkan alternatif yang baik untuk proses pengolahan pemanggangan dari biji kakao.